Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar di pertemuan yang keempat. Ya. Di pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 ya, mengenai himpunan samar. Apa yang akan kita bahas yaitu khususnya subbab 2.4 ya, mengenai sifat-sifat operasi himpunan samar ya. Kalau kalian ingat di sifat-sifat operasi himpunan sederhana itu ada sifat apa? Komutatif ya, asosiatif, lalu apa lagi? Ada juga hukum De Morgan ya, sifat De Morgan dan lain-lain. Nah, apakah sifat-sifat tersebut masih berlaku di himpunan samar? Ternyata sifat tersebut masih berlaku di himpunan samar ya. Nah, tersebut dinyatakan dalam teorema 241 ya. Jadi diberikan himpunan semesta dan himpunan-himpunan bagian samar. Ini ada A tilde, B tilde, dan C tilde ya. Ini kesemuanya subset dari E ya. Nah, yang pertama berlaku adalah sifat komutatif ya, baik terhadap irisan maupun gabungan. Jadi A tilde iris B tilde itu sama dengan B tilde iris A tilde ya. Lalu yang terhadap gabungan A tilde gabung B tilde itu sama dengan B tilde gabung A tilde. Nah, yang perlu kalian ingat di sini ya, dalam membuktikan dua himpunan samar itu sama ya. Ingat teorema di pertemuan sebelumnya. Cukup membuktikan apa? Untuk setiap himpunan semestanya apa? Fungsi karakteristik ya di masing-masing himpunan samarnya itu sama ya. Jadi misal himpunan samar A tilde sama dengan himpunan samar B tilde, itu berarti apa? Ketika untuk setiap X anggota E, mu A tilde B, mohon maaf, A tilde X ya, itu akan sama dengan mu B tilde X ya. Berarti kalau nanti kalian disuruh membuktikan, misal yang komutatif terhadap irisan ya, cukup membuktikan apa? Untuk setiap X anggota himpunan semestanya, dalam hal ini E apa? Mu A tilde iris B tilde X itu akan sama dengan mu B tilde iris A tilde X, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sifat asosiatif ya. Di sini juga masih berlaku. Yang pertama itu ada sifat asosiatif dalam kurung A tilde iris B tilde diiriskan C tilde itu akan sama dengan A tilde iris dalam kurung B tilde iris C tilde. Ini berarti terhadap irisan ya. Lalu yang terhadap gabungan, jadi dalam kurung A tilde gabung B tilde dengan C tilde itu sama dengan A tilde gabung dalam kurung B tilde gabung C tilde. Lalu yang ketiga, ini ada sifat idempoten. Jadi kalau ada A tilde iris A tilde itu hasilnya pasti akan sama dengan A tilde. Itu juga gabungannya ya. A tilde gabung A tilde juga akan sama dengan A tilde ya. Lanjut ya, yang keempat ada sifat distributif ya. Yang pertama, irisan terhadap gabungan ya. Jadi A tilde iris dalam kurung B tilde gabung C tilde itu akan sama dengan dalam kurung A tilde iris B tilde gabung dalam kurung A tilde iris C tilde. Lalu yang kedua itu gabungan terhadap irisan. Jadi A tilde gabung dalam kurung B tilde iris C tilde itu akan sama dengan dalam kurung A tilde ke tilde diiris dalam kurung A tilde gabung C tilde ya.
Lalu yang kelima, De Morgan ya, ini juga masih berlaku ya. Jadi dalam kurung A tilde iris B tilde komplement ya. Komplement dari A tilde iris B tilde itu akan sama dengan apa? Komplement A tilde gabung komplement B tilde. Lalu yang kedua, komplement dari A tilde gabung B tilde itu akan sama dengan komplement A tilde iris komplement B tilde ya. Lalu yang keenam, itu ada ini ya. Ini juga masih berlaku di himpunan sederhana ya. Kalau kalian ingat, kalau ada himpunan, kalau komplement diiriskan pasti hasilnya himpunan kosong ya di himpunan sederhana. Begitu juga kalau gabungannya apa? Kalau suatu himpunan sederhana gabung komplemennya, itu akan menghasilkan himpunan semestanya. Di himpunan samar juga masih berlaku ya. Jadi A tilde iris komplement A tilde ya, itu sama dengan himpunan kosong ya. Dan A tilde gabung komplement A tilde itu sama dengan E. E-nya tadi apa? Himpunan semesta ya. Lanjut yang ketujuh ya. Ini juga di himpunan sederhana ada ya. Nah, di himpunan samar juga masih berlaku. Jadi himpunan samar A tilde iris himpunan kosong itu hasilnya akan himpunan kosong. Dan juga kalau A tilde gabung himpunan kosong maka hasilnya akan D ya. Lalu yang kedelapan, nah ini ya. A tilde iris E itu sama dengan A tilde himpunan semesta ya, dan A tilde gabung E itu akan sama dengan E ya. Jadi sifat-sifat ini kan semuanya ada himpunan sederhana. Lah yang kesembilan, ya ini juga masih berlaku. Ingat di himpunan sederhana kan apa? Komplement dari komplement himpunan ya, himpunan itu sendiri ini juga masih berlaku. Komplement A tilde, komplement dari komplement A tilde itu adalah A tilde itu sendiri. Nanti ada buktinya ya. Nah, ini contoh pembuktian ya. Jadi, ke-9 sifat tadi itu bisa kita buktikan semuanya ya. Ini saya akan berikan beberapa contoh pembuktiannya ya. Ini contoh pembuktian yang pertama, yang satu ya. Kita akan buktikan sifat De Morgan ya, yang A dan B. Ingat, pembuktiannya apa? Kita pakai teorema apa? Yang itu ya, jadi misal apa? A tilde sama dengan B tilde apa? Kita cukup membuktikan untuk setiap X anggota himpunan semestanya itu apa? Mu A tilde X sama dengan mu B tilde X ya. Jadi pakai teorema itu ya. Silakan cek di pertemuan sebelumnya ya teoremanya ya. Nah, bukti ya atau penyelesaiannya. Kita yang A dulu ya. Nah, ini untuk membuktikan ya, komplement dari A tilde iris B tilde itu sama dengan komplement A tilde gabung B tilde, itu cukup dengan membuktikan ya, kita pakai teorema di pertemuan sebelumnya ini. Untuk setiap X anggota E ya, mu komplement dari A tilde iris B tilde X itu sama dengan mu, jadi sama dengan mu komplement A tilde gabung komplement B tilde X ya, untuk setiap X anggota E ya. Nah, kan itu mau membuktikan untuk setiap ya X anggota E, berarti kita diambil sebarang X anggota E ya. Maka kita akan dapat, kita beranjak dari yang ruas kanan ya, yang mu komplement A tilde iris B tilde X ya. Ingat definisinya ya. Nah, mu A tilde iris B tilde komplement ya, komplement dari mu komplement A tilde iris B tilde X itu sama dengan apa? Ingat definisi fungsi keanggotaan yang komplement itu sama dengan apa? 1 min mu A tilde iris B tilde X ya. Ingat ya. Jadi ingat fungsi keanggotaan dari operasi-operasi di himpunan samar ya, di pertemuan sebelumnya. Nah,
Lalu kalian ingat kembali berarti. Kalau irisan apa ya? Irisan dari A tilde B tilde. Ingat kalau irisan apa? Minimum ya. Gabungan itu maksimum. Jadi kita akan dapat 1 dikurangi minimum dari mu A tilde X dan mu B tilde X ya. Ingat. Jadi harus mengingat kembali yang pertemuan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, kalian ingat ya, kalau ada min itu ya di depannya fungsi minimum ya, itu kalau masuk itu akan berubah jadi maksimum ya. Jadi kita akan dapat 1 plus maksimum dari min mu A tilde X, mu B tilde X. Oke? Gitu ya. Nah, satu kan apa? Satu kan apa? Tidak bergantung terhadap maksimumnya ya. Berarti 1 itu juga bisa masuk. Selain negatif bisa masuk, 1 juga bisa masuk. Jadi kita akan dapat maksimum dari 1 min mu A tilde X, 1 min mu B tilde X. Nah, ingat 1 min mu A tilde X itu apa? Kan apa? Komplement A tilde X kan? Begitu juga yang 1 min mu tilde X itu berarti apa? Dari komplemennya B kan? Komplement B tilde, berarti kita akan dapat ini. Maksimum dari apa? Mu A tilde X, mu komplement B tilde X itu. Nah, ini apa? Maksimum kan? Maksimum apa? Gabungan. Gabungan apa itu? Itu kan fungsi keanggotaan dari fungsi keanggotaan komplement A tilde dan komplement tilde. Berarti apa? Ini adalah fungsi dari keanggotaan mu A tilde. Komplement mu A tilde gabung komplement B tilde. Jadi sama mu di komplement A tilde gabung tilde X ya. Soalnya kalian ingat-ingat kembali sifat di pertemuan fungsi keanggotaan di operasi himpunan samar ya. Gitu. Berarti apa? Terbukti ya, kalian bisa lihat dari ruas kiri yang paling ujung itu. Berarti kita dapat apa? Mu dari komplement A tilde iris B tilde X itu sama dengan yang paling akhir sendiri apa? Mu komplement A tilde gabung komplement B tilde X. Jadi sama ya. Nah, gitu. Berarti terbukti bahwa komplement dari A tilde iris B tilde itu sama dengan komplement A tilde gabung komplement B tilde. Begitu ya membuktikannya. Selanjutnya untuk membuktikan sifat De Morgan yang kedua ya, yaitu kita akan membuktikan komplement A tilde gabung B tilde itu sama dengan komplement A tilde iris B tilde ya. Nah, untuk membuktikan ini sama ya dengan yang tadi, cukup dengan membuktikan apa? Mu komplement A tilde gabung B tilde X itu sama dengan mu komplement A tilde iris B tilde iris komplement B tilde X untuk setiap X anggota E. Ya, sama. Karena untuk membuktikan untuk setiap ya X anggota E, berarti kita ambil sebarang X anggota E ya. Maka kita akan dapat apa? Nih ya, kita berangkat dari yang ruas kiri dulu ya. Jadi kita punya mu dari komplement A tilde gabung B tilde X itu akan sama dengan apa? 1 min ya, 1 min mu A tilde gabung B tilde X. Nah, kalau tadi irisan min ya, gabungan apa? Maksimum ya. Berarti kita akan dapat 1 min maksimum dari mu A tilde X, mu B tilde X ya. Nah, maksimum. Nah, minnya mau kita masukkan lagi kayak tadi. Kalau ini kan, kalau tadi apa? Minimum dimasukin
negatif itu jadinya apa? Maksimum. Nah, sebaliknya, kalau maksimum itu dimasukkan negatif, nanti jadinya minimum. Nah, kita akan dapat 1 plus minimum dari min mu A tilde X, mu B tilde X. Nah, sekali lagi, satu kan tidak berpengaruh dalam maksimum minimumnya, berarti ini satunya bisa masuk lagi ya. Jadi kita akan dapat minimum dari 1 min mu A tilde X, 1 min mu B tilde X. Nah, 1 min mu A tilde X itu berarti apa? Mu dari komplement A tilde X. Begitu juga yang 1 min B tilde X itu berarti apa? Sama dengan mu komplement B tilde X ya. Sehingga kita dapat ini minimum dari mu komplement A tilde X, mu komplement B tilde X. Nah, minimum apa? Kalau maksimum itu gabungan, minimum irisan. Irisan dari apa? Dilihat irisan dari apa di situ? Minimum dari apa? Komplement A tilde dan B komplement B tilde. Berarti ini akan sama dengan fungsi karakteristik dari komplement A tilde iris komplement B tilde, yaitu mu komplement A tilde iris komplement B tilde X ya. Berarti sudah terbukti begitu ya. Selanjutnya contoh pembuktian kedua, kita akan membuktikan sifat ini yang komplement dikomplementkan lagi ya. Kita akan membuktikan bahwa komplement dari komplement A tilde itu sama dengan A tilde itu sendiri. Ya. Bukti, berarti kita membuktikan apa? Untuk setiap X anggota E ya. Apa? Fungsi keanggotaan atau mu dari komplementnya A tilde itu sama dengan mu dari A tilde itu sendiri ya. Ya, kita perhatikan bahwa untuk setiap X anggota E berlaku seperti ini. Nah, kalian ingat definisi itu ya, fungsi keanggotaan komplement. Nah, ini kan apa? Mu komplement dari komplement A tilde X. Berarti apa? 1 dikurangi mu komplement A tilde X. Ya kan? Nah, lalu yang mu yang dari ruas kiri, yang dari ruas kanan, itu kan ada apa? Mu komplement A tilde X. Nah, mu komplement A tilde X sendiri itu apa? 1 min mu A tilde X, ya kan? Seperti ini kita akan dapat. Berarti kita akan dapat 1 dikurangi dalam kurung 1 min mu A tilde X. Kalau kurungnya dibuka, satunya kan ke-cancel ya, habis ya. Kita akan dapat apa? Mu A tilde X. Nah, berarti udah benar ya. Sudah terbukti ya. Jadi dengan kata lain, benar bahwa komplement dari komplement A tilde itu adalah A tilde itu sendiri. Gitu ya. Ini contoh pembuktian yang kedua. Contoh pembuktian yang ketiga ya. Nah, untuk kali ini kita beranjak dari yang teorema tadi ya, 241. Kita akan menggunakan teorema-teorema yang berada di 241 untuk membuktikan pernyataan ini ya. Ini kan nggak ada di sifat-sifatnya tadi kan ya. Nah, kita akan buktikan jika A tilde subset B tilde. Ingat definisi subset apa? Kalau A tilde subset A tilde apa? Semua fungsi keanggotaannya A tilde itu kurang dari sama dengan semua fungsi keanggotaannya X ya di B tilde ya. Ingat, jadi kalian harus ingat definisi-definisi yang di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita disuruh membuktikan bahwa yang A
A tilde iris B tilde sama dengan A tilde. Ini kan di himpunan sederhana ada ya. Kalau A subset B apa? A iris B sama dengan A. Ya. Gabungannya apa? Nah ini yang B ya. Sama dengan yang di himpunan sederhana, di himpunan samar juga berlaku yang B. Jadi kalau A tilde gabung B tilde itu sama dengan B tilde ketika A tilde subset B tilde ya. Kita akan membuktikan, ingat membuktikannya pakai fungsi karakteristiknya ya, sama ya. Kalau dua himpunan sama berarti untuk setiap X anggota E, fungsi keanggotaannya di masing-masing himpunannya akan sama. Buktinya, kita ambil sebarang X anggota E ya, seperti biasa, kan kita mau buktikan untuk setiap X anggota E, berlaku fungsi karakteristik di kedua himpunan itu sama. Nah, ini ya, kalian ingat, karena A tilde subset B tilde, maka apa? Untuk sebarang X yang kita ambil tadi apa? Mu A tilde X akan kurang dari atau sama dengan mu B tilde X ya. Ingat lagi, silakan buka di di catatan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan buktikan yang A. Diperhatikan bahwa kalian ingat mu A tilde iris B tilde X itu apa? Kalau irisan apa? Minimum ya. Berarti ini akan sama dengan minimum dari mu A tilde X, mu B tilde X. Nah, kalian ingat tadi apa? Mu A tilde X itu kurang dari sama dengan mu B tilde X. Yang A itu kurang dari atau sama dengan mu B tilde X. Berarti yang minimum apa? Yang lebih kecil dong otomatis. Nah, di sini berarti yang lebih kecil adalah mu A tilde X. Begitu. Berarti kita akan dapat apa itu? Mu A tilde iris B tilde X itu akan sama dengan mu A tilde X. Ya, ini karena ini ya, mu A tilde iris B tilde X itu sama dengan mu A tilde X. Berlaku untuk sebarang X anggota E ya, itu kan kita tadi di awal ambil sebarang X anggota E. Karena berlaku untuk sebarang ya berarti benar bahwa A tilde iris B tilde itu sama dengan A tilde. Ya. Ini yang A, lanjut kita untuk yang B. Untuk yang B, kita berarti lihat itu gabungan ya. Nah, mu A tilde gabung B tilde X itu apa? Kalau gabungan maksimum. Berarti apa maksimum dari mu A tilde X, mu B tilde X. Nah, kalau maksimum apa? Kan kita apa? Punya mu A tilde X kurang dari sama dengan mu B tilde X. Maksimumnya berarti yang lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar atau sama dengan itu apa? Mu B tilde X. Berarti maksimum dari mu A tilde X, mu B tilde X adalah sama dengan mu B tilde X. Sekali lagi, karena mu A tilde gabung B tilde X itu sama dengan mu B tilde X ya, untuk sebarang X anggota E yang sudah kita ambil. Jadi ya benar bahwa A tilde gabung B tilde itu sama dengan B tilde. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat-ingat kembali definisi-definisi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini ya latihan ya. Yang satu ini ya, ini membuktikan sifat distributifnya ya. Cukup salah satunya aja ya. Nanti yang lain untuk latihan. Jadi ini kalian disuruh membuktikan sifat distributif bahwa himpunan samar A tilde iris dalam kurung B tilde gabung C tilde itu akan sama dengan dalam kurung A tilde iris B tilde gabung dalam kurung A tilde iris C tilde. Silakan kalian buktikan ya. Lalu yang kedua, ini ya, jika A tilde subset B tilde dan juga A tilde subset C tilde, ini kita disuruh membuktikan ya. Silahkan buktikan bahwa A tilde iris ya dalam kurung B tilde gabung C tilde itu sama dengan A tilde ya. Nih, kerjakan ya.
Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Materinya lumayan singkat, jadi saya harap kalian bisa maksimal ya di sini ya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bisa saat kuliah maupun bisa tanya langsung saya ya, ke saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengucapan ya maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.